Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bertemu dengan Bapak. Gak terasa sudah 3 minggu belajar prakarya ya. Di 2 pertemuan sebelumnya kita masih bahas tentang ketahanan pangan, dan ini memang kita lanjutkan ketahanan pangan. Ini juga berdasarkan evaluasi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, bahwa ternyata ada di antara kalian yang pengen permintaan kalau bisa kita budidaya ini gitu. Hari ini Bapak hanya ngasih pengantar saja sebagai di awal motivasi untuk kalian. Ya, kita harus terus semangat ya. Walaupun hari ini tidak belajar tatap muka, jarang ke sekolah, tapi tidak mengurangi semangat untuk terus belajar. Ya baik, ini hanya pengantar. Ya, dari Allah pada kita, Allah mengatakan pada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Ya. Di surat An-Nahl ayat 10. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Dia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk kita, ya. Sebagiannya jadi minuman, sebagian menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggalakkan ternakmu ya. Jadi sebenarnya pembelajaran kita adalah konsepnya memang sudah diperintahkan dari Allah, sudah difasilitasi bahwa air dikasih untuk tanaman-tanaman kita ya. Ini menjadi dasar konsep. Bahkan di Al-Qur'an itu banyak ayat yang menceritakan tentang tumbuh-tumbuhan ya. Kalau kurma, madu sudah biasa ya. Tapi ada di Al-Quran itu kita bahas tentang mentimun ya, buah tin, buah zaitun ya, itu kunyit, bahkan jahe, itu ada di Al-Quran ya. Kita lanjut ya. Budidaya sayuran. Kenapa pilih sayuran? Karena dia kaya akan nutrisi ya. Manfaatnya banyak sekali. Jadi kalau diantara kalian tidak suka sayur, wah rugi sekali. Kulitnya itu tidak bercahaya ya, kulitnya tidak bersinar ya, kulitnya kaku begitu kayak mayat hidup ya, putih-putih cuman tidak cantik untuk dilihat. Gudang manfaat, nutrisinya juga banyak ya, bisa meningkatkan sistem imun ya, imunitas kita, ketahanan tubuhnya meningkat, bahkan bisa mencegah penyakit ya, bahkan ada yang mencegah penyakit kanker. Jadi kalau kita suka makan sayuran, kulit bersih, kekebalan tubuh meningkat, apalagi saat wabah COVID-19 ini, kita butuh kekebalan tubuh yang tinggi, imunitas yang tinggi ya. Dan itu penting untuk sayur ini, karena bagian dari makanan dari 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi konsumsi sayur ayo. Walaupun sayur tidak seperti buah ya, tapi sayur nikmat. Tergantung bagaimana cara kita mengolahnya, bagaimana cara kita masaknya, atau diantara kalian masih dimasakin orang tuanya atau sudah masak sendiri, tergantung. Jadi kalau masakannya enak itu ya. Ya, saat pandemi seperti ini ya, ini berat sekali sebenarnya, seperti yang Mbak sampaikan kemarin, bahwa kita itu himbauannya itu di rumah saja ya, di rumah. Paling kita butuh nutrisi yang penting. Kalau kita bolak-balik ke pasar, ke pajak, atau ke kedai, ke warung untuk beli sayur, repot ya. Lebih bagus karena kita banyak waktu juga ya, karena di rumah, lebih bagus kita tanam sendiri. Sudah pandemi di rumah aja, kerjaan juga berkurang, waktu banyak. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ayo berkebun. Nggak perlu lahan yang banyak, lahan yang kecil saja sudah cukup, nggak usah lebar-lebar. Bahkan kalau Bapak itu cuman pot-pot bunga saja sih, bahkan ada yang di teras rumah untuk ditanam-tanami. Dan jadilah petani kota ya, petani kota itu. Kita bukan petani yang punya lahan luas khusus petani, tapi kita petani kota. Kita nanamnya di rumah-rumah kita ya, jadi bukan di mana-mana ya. Kita cari sayuran yang mudah untuk kita tanam di rumah. Mudah ditanam, artinya apa?
benih gampang kita dapat, ya kan. Bahkan kemarin Bapak sampaikan tentang budidaya kangkung untuk yang menjadi refill dari tumbuhan, ya, tumbuhan refill maksudnya dari akarnya saja. Cuman memang perkembangannya kalau kita tidak tambahkan pupuk dia cukup panjang, ya. Yang kemarin tuh sudah Bapak pikir berhasil tumbuh dan tinggal dirawat saja, ya. Jadi cari yang mudah ditanam. Yang kedua, cepat panen, ya. Cepat panen. Kalau kangkung kemarin cepat panen. Sebulan panen. Seharusnya ini udah 3 minggu. Minggu keempat sudah oke seharusnya. Lewat sedikit lah 5 minggu. Karena memang benar-benar organik kemarin yang kita tanam. Cari yang cepat panen. Udah mudah ditanam, cepat panen. Wah, sangat kita butuhkan. Dan bisa kita buat di rumah, ya. Mudah ditanam, cepat panen di rumah. Kita panen sendiri. Asik kan? Yang kita buat itu. Ini Bapak contohkan ada beberapa jenis sayuran yang cepat panen dan mudah ditanam, ya. Yang pertama bayam kangkung. Kemarin kita sudah coba kangkung. Bayam juga mudah. Kalau kalian sebar benih di media tanam hanya butuh tanah sedikit, tinggal bagaimana menyiramnya, kapan waktu nyiramnya. Ya kan, kalau untuk masih benih perlu air yang banyak. Bahkan kangkung ini sebenarnya tanaman air, tidak butuh tanah, ya. Bawang merah, bawang putih, ini mudah ditanam. Kalau kalian perhatikan, ya kan, orang tua kalian beli bawang merah, bawang putih, beli banyak gitu, udah lama nggak dipakai, siap itu dia akan muncul akar-akar, ya. Akar-akarnya, dia muncul akar-akarnya. Artinya apa? Bawang merah, bawang putih itu masih bisa untuk akhirnya dibudidaya. Kalau udah muncul akar gitu, tinggal kalian potong saja tunasnya, tunas yang di atasnya itu potong, tinggal separuh, akarnya tadi tanam di tanah. Jangan terlalu kena cahaya mataharinya sedikit saja, taruh di atas. Pakai air kap-kap mineral pun bisa. Nanti kalau sudah agak besar bisa ditanam di tanah yang lebih luas. Ini luar biasa juga. Nanti bawangnya itu kalian tanamnya di situ, nanti bawangnya di atas semua. Pertama tumbuh dulu daun-daun bawangnya, baru bawangnya akan tumbuh. Ini juga gampang. Baru selada, ya. Selada ini mudah tumbuhnya, ya. Jangan khawatir, cuman disebar saja habis itu tumbuh. Sawi juga begitu, ya. Sawi bisa ditanam. Mentimun, ya. Mentimun ini juga mudah, ya. Timun ini kita banyak menggunakan timun sebagai topping makanan kita, ya. Kita beli ayam bakar toppingnya timun gitu, ya. Beli ayam penyet toppingnya timun, beli mie goreng toppingnya timun, beli mie goreng juga toppingnya timun, ya. Bahkan ada orang yang kalau nggak pakai timun nggak enak dia. Tapi ini lahannya agak besar, ya, karena memang timun ini ukurannya juga besar, jadi butuh. Buncis juga gampang dan lain-lain sebagainya yang mudah. Cabai sebenarnya mudah untuk ditanam, cuman panennya lama dan perawatannya juga butuh kita jaga betul karena mudah kena penyakit kalau cabai, ya. Baik, itu saja sekedar pengantar. Bapak berharap kita semangat untuk belajar karena prakarya ini sebenarnya kan fokusnya project based learning, ya, sistemnya. Jadi tugasnya nanti kalian silahkan pilih lah mau tanam apa. Artinya apa? Ketika kalian di rumah banyak waktu punya kegiatan yang lain, dicoba saja. Yang ada di rumah silahkan ditanam. Bahkan Bapak yang di rumah itu misalnya beli sawi ada 2. Satu Bapak celupkan saja di air lama gitu, nanti kalau udah tumbuh akarnya Bapak tanam di tanah. Yang lainnya juga seperti itu. Kita hanya eksperimen terus, namanya juga project, ya. Berhasil alhamdulillah, tidak berhasil jadi ilmu, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa nanti ada beberapa instrumen yang Bapak berikan. Ini juga menjadi bahan evaluasi untuk pembelajaran kita. Dan setiap project yang kalian lakukan bagian dari penilaian, bahkan nanti bisa Bapak masukkan sampai ke nilai tengah semester, sampai nilai akhir semester. Jadi ayo semangat untuk mengerjakan project yang diberikan oleh semua gurunya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.